Assalamualaikum warahmatullahi Ingat gak wabarakatuh. mukanya? Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu topik penting dalam dunia bisnis dan operasional, yaitu inventory management atau manajemen persediaan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 16 dengan anggota saya sendiri Putri Aisyah Zahra. Perkenalkan, nama saya Melayu Zahara. Perkenalkan nama aku Sinta. Kenalkan nama saya Muhammad Adrian. Kenalkan nama saya Kenalkan nama saya aku Fitri Ramadhani. Oke, seperti yang kita tahu, persediaan adalah salah satu aset penting dalam perusahaan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan bisa memastikan bahwa stok barang selalu tersedia saat dibutuhkan. Namun tetap efisien agar tidak menimbulkan biaya penyimpangan yang berlebihan. Dalam materi ini, rekan-rekan saya akan menjelaskan mulai dari pengertian inventory management, tujuan dan fungsinya, serta metode yang biasa digunakan dalam pengendalian persediaan. Salah satu metode yang akan dibahas lebih dalam adalah metode periodic review, yaitu sistem peninjauan persediaan yang dilakukan secara berkala untuk menentukan kapan dan berapa banyak yang harus dipesan kembali. Baik, untuk memulai pembahasan, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari rekan kami. Baik, di sini aku akan menjelaskan terkait pengantaran inventory management, yang dimana di sini tuh ada definisinya sendiri, yaitu konsep untuk mengelola persediaan barang pada perusahaan, manufaktur, dan jasa. Nah, fungsinya itu bukan sekedar pelengkapan proses produksi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi alur produksi serta meminimalkan risiko kerusakan barang dan pembengkakan biaya penyimpanan nantinya. Nah, untuk fungsinya sendiri, itu untuk meningkatkan efisiensi alur produksi, meminimalkan risiko seperti kerusakan dan biaya penyimpanan berlebihan, serta memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk bagian dari supply chain manajemennya sendiri, itu adalah inventory management berperan penting dalam rangkaian pasok untuk menjaga keseimbangan antar produksi, distribusi, dan permintaan pelanggannya. Nah, di sini tuh ada tujuan inventory management, yang dimana tujuan inventory management itu adalah mengelola persediaan secara tepat agar biaya efisiensi dan pelayanan kepada pelanggan tetap normal. Nah, dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada mengontrol persediaan barang, itu adalah memastikan jumlah stok sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peminatan konsumen. Menganalisis pola penjualan, itu memantau produk yang cepat atau lambat terjual untuk membantu pengambilan keputusan perusahaan. Yang terakhir itu memenuhi pesanan dengan cepat, uh, adalah menjamin ketersediaan barang agar pelanggan tidak kecewa dan kepuasan tetap terjaga. Nah, di sini ada fungsi inventory management, yang dimana fungsi inventory management sendiri itu adalah bagian penting dari proses berjalannya perusahaan. Keberadaannya tentu dimiliki banyak fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu adalah antisipasi kelangkaan barang di pasaran. Nah, kita tuh menjamin ketersediaan bahan baku barang dalam proses dan barang dijadikan jadi saat produk sulit ditemukan di pasaran. Yang kedua itu ada antisipasi ketidakcocokan pesanan, yang dimana manajemen inventaris membantu menghindari ketidaksesuaian antara pesanan pelanggan dan stok yang tersedia sehingga pelayanan yang lebih akurat dan memuaskan. Yang ketiga itu menjamin kelancaran proses produksi. Dengan ketersediaan stok yang terjaga, proses produksi dapat berjalan terus-menerus tanpa gangguan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang terakhir, itu ada antisipasi kekurangan persediaan, yaitu stock out. Dengan perencanaan stok yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi keterlambatan pasok bahan baku yang tetap mampu memenuhi permintaan tinggi tanpa kehabisan persediaan. Di sini ada ruang lingkup inventory management. Implementasi inventory management ini tidak hanya berhenti pada pengelolaan barang masuk dan keluar aja, namun lebih luas daripada itu. Nah, manajemen inventaris itu adalah proses pengelolaan dan pelacakan barang suatu perusahaan, termasuk barang mentah, komponen dan barang jadinya. Tujuannya itu untuk memastikan ketersediaan produk dalam jumlah dan waktu yang tepat. Nah, secara prinsip, manajemen inventaris merupakan pengendalian persediaan yang mencakup aktivitas seperti penerimaan, penyimpanan, pemindahan, pengemasan, pemenuhan pesan, serta pelacakan pengembalian. Nah, sistem yang
Yang efektif itu membantu untuk meminimalkan kerugian waktu dan biaya seluruh rantai pasok. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin untuk slide selanjutnya, Okta, silahkan. Inventory management. Yang pertama adalah stroke, yaitu adalah konsep dalam manajemen inventaris yang menekankan agar jumlah barang di gudang selalu sedikit, namun tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan mempercepat pemutaran barang agar cepat sampai ke tangan pelanggan tanpa menimbulkan kekurangan atau kelebihan stok. Dan prinsip utamanya adalah menjaga keseimbangan antara persediaan barang dan efisiensi penyimpanan. Kemudian ada tingkatkan produktivitas untuk pengelolaan inventaris yang terotomatisasi membantu meningkatkan efisiensi kerja karyawan dengan sistem digital. Karyawan tidak perlu mencatat secara manual dan dapat fokus pada tugas lain yang lebih penting. Dan stok bahan baku dapat diakses dengan cepat sehingga proses produksi menjadi lebih terukur, efisien, dan produktif sesuai target perusahaan. Lanjut ke ruang lingkup inventory management, yaitu meningkatkan keuntungan. Meningkatkan keuntungan yaitu manajemen inventory yang baik, membantu perusahaan mengontrol arus keluar masuk barang secara tepat waktu, tepat dan jumlah. Hal ini mencegah kelebihan atau kekurangan stok, menjaga kepuasan pelanggan, dan mendorong penjualan. Melalui pengukuran seperti inventory turnover, perusahaan dapat menilai efektivitas permutaran stok. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan dead stock dan kerugian. Sedangkan pengelolaan yang baik akan meningkatkan keuntungan dan kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya di sini ada metode inventory management. Di sini ada 5 metode inventory management. Yang pertama ada metode MRP, yang kedua ada metode EOQ, yang ketiga ada metode analisa ABC class base, yang keempat ada metode GIT, yang kelima ada metode periodic review. Metode MRP sendiri adalah Metal Requirement Planning. Perencanaan kebutuhan material, mengatur jumlah persediaan bahan baku. Ketika tingkat persediaan barang jadi ditentukan, maka dapat ditentukan berapa tingkat persediaan barang setengah jadi yang harus disediakan. Di sini ada data persediaan, ada jadwal produksi, ada bill of material, dan lead time. Data persediaan ini adalah memberikan informasi tentang jumlah persediaan bahan pembantu dan barang jadi yang aman atau dalam jumlah minimum. Yang kedua, jadwal produksi untuk mengetahui jadwal masing-masing barang yang akan diproduksi, mulai dari waktunya dan berapa banyaknya. Yang ketiga, bill of material atau biasa disebut BOM, data yang memuat keterangan kuantitas yang dibutuhkan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui jenis bahan baku apa yang digunakan. Yang keempat, lead time, jangka waktu yang dibutuhkan sejak MRP menyarankan ke suatu pesanan sampai item itu siap digunakan. Teknik lot sizing pada MRP itu ada 5. Yang pertama ada teknik economic order quantity atau biasa disebut EOQ, menentukan jumlah pemesanan ekonomis bersifat independen. Di sini ada rumusnya.
Terus yang kedua ada teknik periode order quantity, disebut juga economic time cycle untuk menentukan interval waktu order. POQ ini menghasilkan lot size order yang berbeda dan digunakan saat biaya setup dengan biaya carrying yang rendah. Yang ketiga ada teknik less unit cost, penentuan lot size dengan menghitung beberapa periode permintaan untuk mendapatkan total biaya per unit paling rendah melalui pendekatan trial and error. Yang keempat ada teknik less total cost, metode menentukan lot size dengan menyeimbangkan biaya simpan dan biaya pesan agar total biaya minimum. Yang terakhir ada teknik part periode balancing untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan dengan menggabungkan kebutuhan beberapa periode hingga mencapai EPP, Economic Part Period. Situ ada rumusnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode EOQ atau Economic Order Quantity, di mana ini menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan guna memenuhi tingkat permintaan atau sambil meminimalkan biaya per pesanan. Nah, metode EOQ ini digunakan untuk menentukan jumlah pesanan barang yang kita beli maupun diproduksi sendiri. Nah, EOQ ini biasanya digunakan untuk barang yang kita beli atau ELC, Economy Lot Size. Nah, untuk barang yang diproduksi secara internal mencakup biaya penyiapan, terus pesanan, pengiriman, dan penyimpanan mesin yang diperlukan. Nah, model EOQ ini memiliki dasar pemikiran sebagai berikut. Nah, yang pertama ada jika stok banyak, maka kebutuhan untuk satu periode bisa dipenuhi dan pembelian bisa lebih hemat biaya pemesanan. Nah, yang kedua, tapi stok yang terlalu banyak justru membuat biaya penyimpanan meningkat. Yang ketiga, mencari jumlah pesanan yang paling pas agar total biaya persediaan menjadi yang paling rendah. Nah, metode EOQ ini memiliki manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, meminimalkan biaya persediaan. Yang kedua ada meminimalkan kehabisan stok. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi keseluruhan. Nah, total biaya persediaan sama dengan total biaya penyimpanan. Persediaan ditambah dengan total biaya pemesanan persediaan. TC sama dengan CP Q per 2 tambah P S per Q atau TC sama dengan C kali P Q per 2 tambah V S Q. Nah, bila persamaan tersebut didiferensialkan terhadap Q dan hasilnya kosong, bisa digunakan formula ini. Untuk menyederhanakan perhitungan persediaan tersebut diperlukan asumsi. Nah, asumsi dari model EOQ ini adalah yang pertama biaya yang relevan untuk penghitungan adalah ordering cost dan sharing cost. Yang kedua, pemesanan untuk pengganti persediaan barang yang dijual selalu datang pada awal bulan. Yang ketiga, untuk sementara stock out atau block logging digunakan atau tidak diperbolehkan. Nah, yang keempat, permintaan barang dapat diketahui dan dengan tingkat pemakaian atau pengeluaran tetap. Next. Nah, metode EOQ berdasarkan sharing cost per tahun adalah rata-rata tingkat persediaan barang dikaitkan dengan biaya pemeliharaan atau penyimpanan per unit barang dalam per periode. Nah, sedangkan berdasarkan ordering cost per periode adalah pesanan dalam per periode dikaitkan dengan biaya pemesanan untuk tiap kali pesan barang. Nah, sehingga total biaya persediaan barang per periode adalah jumlah sharing cost dan ordering cost. Optimus order size juga dihitung dengan menganalisis total biaya atau TC pada suatu periode merupakan jumlah dari pesanan biaya setup. Nah, ditambah biaya penyimpanan selama satu periode tertentu. Dengan demikian, CO atau sama dengan biaya pemesanan ordering cost, CC sama dengan biaya penyimpanan sharing cost, dan D sama dengan jumlah permintaan periode. Q sama dengan optimum order size yang akan dicari. Nah, D per Q sama dengan jumlah pemesanan dalam per periode, atau Q per 2 sama dengan rata-rata persediaan. Nah, metode EOQ ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan beberapa metode lainnya. Nah, yakni
Yang pertama, menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan untuk memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya. Nah, yang kedua, saat biaya persiapan tinggi, jadi lebih baik buat produk dengan jumlah besar. Yang ketiga, sangat baik saat mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian. Nah, sekarang metode analisa ABC kelas base. Nah, metode ABC kelas base digunakan untuk mengelompokkan persediaan barang berdasarkan tingkat kepentingan atau nilai rupiah tahunannya. Nah, tujuannya biar pengendalian persediaan lebih efisien dan fokus pada barang yang paling berpengaruh terhadap biaya perusahaan. Nah, untuk klasifikasi barangnya, yang pertama ada kelas A. Barang ini dengan nilai tinggi kurang lebih 60 sampai 80% dari total nilai persediaan. Nah, jumlahnya sedikit tapi penting. Yang kedua, kelas B, barang dengan nilai menengah kurang lebih 25 sampai 35%. Nah, yang ketiga, kelas C, barang dengan nilai terendah kurang lebih 5 sampai 15%. Jumlahnya banyak tapi kontribusinya kecil. Nah, langkah-langkah untuk menganalisis ABC, yang pertama ada daftar semua produk beserta jumlah permintaan dan harga. Yang kedua, hitung total omset harga dikali jumlah permintaan. Yang ketiga, urutkan dari omset terbesar ke yang terkecil. Nah, yang keempat, tentukan batas kelas A, kelas B, dan kelas C berdasarkan presentasi kontribusinya. Metode analisis kelas baset juga memiliki manfaat bagi perusahaan, membantu menentukan tingkat persediaan dan efisiensi. Yang kedua, ada fokus pada barang utama yang paling menguntungkan. Yang ketiga, mengoptimalkan modal kerja dan sumber daya produksi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Nah, metode pengendaliannya, yang pertama, kelas A, gunakan fixed order quantity atau EOQ untuk menjaga stok ekonomis. Yang kelas B, kombinasi fixed order quantity dan fixed periode order. Nah, kelas C digunakan untuk fixed periode order, misalnya pemesanan tiap semester. Nah, kesimpulannya, analisis ABC membantu perusahaan untuk menentukan prioritas dalam pengolahan persediaan agar lebih efisien, hemat biaya, dan terkontrol dengan baik. Lanjut ke metode JIT, yaitu Just in Time. Just in Time tersebut adalah strategi bisnis yang bergeser dari manajemen persediaan tradisional ke manajemen rantai pasokan berbasis web yang meningkatkan perputaran persediaan dan mengurangi penumpukan persediaan. Metode ini adalah konsep yang dapat diterapkan pada banyak aspek dari bisnis, bahkan di luar persoalan persediaan. Just in time tersebut yaitu strategi bisnis yang bergeser dari manajemen persediaan tradisional ke manajemen rantai pasokan berbasis web yang meningkatkan perputaran persediaan yang mengurangi penumpukan persediaan. Metode ini konsep yang dapat diterapkan pada banyak aspek dari bisnis, bahkan di luar persoalan persediaan. Ada 4 contoh. Yang pertama ada menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang terakhir, memperbaiki aliran produksi. Kemudian ke metode periodic review, yaitu persediaan bahan dipesan dalam jarak waktu yang sama dengan dikeluarkannya barang konsumen. Metode ini memiliki keunggulan yaitu dapat meredam fluktuasi permintaan bahan baku. Lantaran perusahaan sudah memiliki jadwal pasti kapan pasokan barang akan datang dan kapan akan dikeluarkan. Jika demikian, maka tim keuangan bisa memperkirakan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memasok bahan baku dalam periode itu. Karena permintaan yang bersifat probabilistik dan kemungkinan persediaannya sudah habis tetapi belum masuk periode melakukan pemesanan kembali. Sehingga sangat diperlukan safety stock untuk mengantisipasi terjadinya stock out. Adopsi metode periodic review system disarankan untuk diterapkan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut.
Yang pertama, ada produk-produk inventory berada dalam situasi independent demand. Kedua, kelompok produk dibeli dari supplier yang sama. Ketiga, produk-produk yang memiliki daya tahan terbatas adalah ideal dengan menggunakan metode periodic review. Dan keempat, pertimbangan economic advantage dalam membangun full throughput shipment atau penggunaan secara penuh kapasitas yang tersedia. Oke, selanjutnya ada masalah-masalah dalam inventory management. Yang pertama ada input, proses, output, feedback, dan kontrol. Oke, yang pertama ada input. Di input ini masalah terjadi ketika jumlah barang yang masuk tidak sesuai kebutuhan, menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok sejak awal. Yang kedua ada proses, kesalahan penempatan dan pengaturan barang membuat alur gudang tidak efisien dan data persediaan sering tidak akurat. Yang ketiga ada output, hasil pengelolaan yang buruk menimbulkan overstock yang meningkatkan biaya atau stock out yang menyebabkan kehilangan pelanggan dan penjualan. Yang keempat ada feedback. Laporan stok sering tidak sesuai dengan kondisi nyata di gudang sehingga evaluasi dan perbaikan sulit dilakukan. Yang terakhir ada kontrol. Kurangnya sistem kontrol membuat masalah stok berulang seperti salah simpan, stok berlebih, dan kekosongan barang. Oke, terakhir ada kesimpulan. Inventory management lebih kepada pengawasan, pemesanan, hingga penyimpanan barang. Sedangkan inventory control adalah kegiatan yang mengolah stok operasional barang. Jadi ada sedikit perbedaan yang mendasarkan manajemen inventory control dengan inventory management. Oke, baik. Terima kasih. Dari pemaparan yang sudah disampaikan, kita dapat memahami bahwa inventory management berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara kesediaan stok dan biaya operasional. Dengan metode seperti periodic review, perusahaan dapat mengatur jadwal pemesanan dengan lebih terencana dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.